kita berubah, kita ubah cara pandang kita. Sekarang sudah teori kontrol, kita mengontrol diri. Bukan lagi yang kita lakukan itu mendadak, seperti kita memarahi anak itu mendadak ya. Respon aja kita marahi dia langsung, tidak terkontrol. Jadi apa bedanya stimulus respon dengan teori kontrol? Yang pertama, realita kita sama, itu pikiran kita dulu. Kita anggap sama semua, anak di lokal itu sama semua. Sebenarnya apa? Realitas kalau kontrol kita berbeda. Anak-anak pun berbeda. Kemampuannya berbeda. Karakternya pun berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita di kelas itu dulu kalau kita ajarkan ini harus dapat semua, kan begitu. Kalau kita maunya anak yang bodoh, anak yang pintar harus dapat, nah, kan gitu pemahaman kita. Sebenarnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Prinsip kita harus dia pakai, nah, kan gitu prinsip kita dulu. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa kita paksakan anak itu harus begini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak itu yang jahat dulunya kita anggap dia salah. Tidak kita teliti kenapa dia bisa begitu. Kemudian sebenarnya perilaku teori kontrol yang sebenarnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu nakalnya kenapa, tujuannya mengapa. Nah, itu sebenarnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi anggapan kita orang lain bisa mengontrol kita. Sebenarnya hanya kita lah yang mengontrol diri kita. Kalau kita menggenggam tangan, tidak kita lepaskan genggaman tangan kita tidak akan lepas. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lagi kita bawa dia ice breaking supaya fokus lagi, itu tujuannya sebenarnya. Jadi intinya yang kami sampaikan sekarang ini, jadilah kita manajer, jangan lagi jadi penghukum, jadi pembuat merasa bersalah, jadi teman. Bisa aja itu, cuman nanti akhirnya kita jadikan kita manajer, itu sebenarnya. Jadi bagaimana menyelesaikan kasus, kira-kira bisa kita tiru dari video yang kita sama-sama lihat tadi. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Tadi apakah itu dia mesti suruh memungut sampah, disuruh mencuci WC. Artinya di sini kita bukan jadi penghukum. Kalau sudah kesepakatan kita, kalau memang sudah menjadi keyakinan kita di sekolah, kita sudah konsultasi dengan anak sudah sepakat, bahasa kita kan tidak menghukum lagi. Kalau yang bahasa menghukum itu sekarang semua sampah, kan begitu. Tapi kalau memang sudah kesepakatan keyakinan kita di sekolah, itu bukan menghukum lagi, itu menjalankan keyakinan. Tidak mungkin kita tidak pungut sampah, siapa lagi yang pungut sampah? Tidak mungkin kita tidak bersihkan WC, siapa lagi nanti yang bersihkan kalau kita tidak menyuruh anak-anak. Jadi bahasa kita beda, bahasa penghukum dengan bahasa manajer. Kalau kita sudah keyakinan kita bahwa kalau yang terlambat begini ya, nah dia kan mengiyakan, ya Bu, tahu kan kenapa Ibu suruh pungut sampah, tahu. Itu tidak menghukum lagi, itu adalah menjalankan keyakinan. Boleh saja apapun itu, apakah suruh anak pungut sampah, tapi kita sudah punya keyakinan, sudah punya kesepakatan. Nah, jadi dia melanggar, dia tidak merasa dia dihukum, tapi dia menjalankan keyakinan yang sudah disepakati. Ya, nah, jadi bedakan tadi bahasa penghukum. Menghukum itu tiba-tiba dia datang, dia terlambat, kita marahi, itu menghukum. Tapi kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, kita sudah sepakati sama-sama, dia jalankan, kita hubungan
sudah kita sepakati. Tahu kan kalau ngapain Bu suruh pungut sampah? Tahu Bu, karena terlambat katanya. Kan sudah kita sepakati. Dia tidak merasa dia dihukum lagi, tapi dia merasa dia menjalankan keyakinan yang sudah disepakati gitu. Kita bukan jadi penghukum lagi. Jadi itulah gunanya kita buat kesepakatan dengan anak-anak itu. Jadi intinya kita membuat anak itu berubah bukan karena dihukum, tapi karena memang dia yang mau berubah, memang dari dirinya. Kalau dia sudah sadar dia terlambat dia pungut sampah, berarti dia sudah menyadari kesalahannya. Nah, begitu itu yang kita inginkan. Ya, bukannya kita suruh dia pungut sampah, kita penghukum, tidak. Tapi itulah gunanya kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas tadi. Nah, jadi kalau dia sepakat, nanti kalau yang ini diapakan, kalau dia sepakat, oke, kita suruh dia bersihkan. Ini kan kesepakatan kita bersama. Kita bukan lagi jadi penghukum, tapi kita sudah menjalankan keyakinan. Maksudnya, jadi menghukum itu tiba-tiba, bukan ada rencana gitu, itu yang menghukum. Bahasa kita keras. Kalau dia pungut sampah, kalau dia terlambat kan sudah kita merasa kita tidak keras lagi. Nah, apa kalau terlambat kemarin pungut sampah Bu, yuk kerjakan. Dia tidak merasa dia dihukum, tapi dia merasa dia menjalankan peraturan yang kita buat bersama-sama. Nah, jadi harus ada kolaborasi kita dengan orang tua. Bagaimana caranya itu apa kita sendirilah bagaimana. Mau kita jumpai atau kalau saya datangkan ke sekolah, saya cari waktu 1 jam, tidak apa-apa, saya berkonsultasi dengan orang tuanya. Kemudian saya sampaikan di situ, ini pun kebutuhan dasar anak tadi saya sampaikan, anak itu perlu kasih sayang, jangan diacuhkan, kalau dia pulang sekolah langsung ditegur, jangan dibiarkan aja. Jadi perlu kerjasama kita memang dengan orang tua, ya, salah satu cara. Dicamkan dia salah, teliti dulu apa penyebabnya, kemudian kita konsultasi dengan dia, apakah ini benar tidak. Jadi selanjutnya bagaimana? Kira-kira kalau jadi marah-marah itu enak nggak? Enggak, katanya kan tadi begitu. Ya, jadi kita membuat diri dia sadar memang dari hatinya. Itu jadi manajer itu. Memang dialah yang menyadari kesalahannya. Nanti kalau dia berubah, kalau sudah dari hatinya, dia pasti tanamkan terus. Itu yang kita inginkan dari anak-anak kita. Kita mengubah memang pemikiran dia, berubah dari diri dia yang menyadari kesalahannya. Nah, itu yang menjadi manajer itu maksudnya. Ada lagi Bapak Ibu? Pagi Sesa. Tadi Ibu dengar ada ribut-ribut di kelas. Ada apa? Tadi Sintanya dengan orang tua saya. Ya. Jadi saya coret buku Sinta, Bu. Oh, jadi Sesa mencoret buku Sinta. Apa saat itu yang membuat alasan Sesa melakukan mencoret buku Sinta? Karena saya kesal, Bu, belajar dengan orang tua saya, Bu. Oh, jadi Sinta mengejek dengan menyebut nama orang tua Sesa. Jadi Sesa kesal. Oh, berarti itu hal yang wajar. Sesa marah kepada Sinta. Jadi dengan mencoret buku Sinta. Karena mempertahankan harga diri kita juga hal yang wajar. Manusia juga tidak ada yang tidak bersalah. Semua manusia bersalah. Wajar kita lakukan apabila kita kesal. Nah, kita mempertahankan harga diri kita, itu adalah hal yang wajar. Coba dipikirkan lagi. Dengan mencoret buku Sinta, apakah itu tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi tahu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Sesa melakukan mencoret buku hanya dengan melakukan mencoret buku itu sudah tidak melakukan yang lebih gegabah lagi, tidak melakukan hal yang lebih dari itu lagi. Itu sudah bagus, sudah bisa menahan diri untuk tidak lebih melakukan hal yang tidak baik lagi. Tahu nggak akibatnya nanti kalau kita lebih lagi dari melakukan mencoret buku? Tahu akibatnya? Tahu. Nah, sekarang prinsip mana yang salah waktu melakukan mencoret buku Sinta?
saat emosi sama Ya. mencoret-coret buku cerita. Ya, itu adalah hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Sesa tahu itu. Tahu. Ya, sekarang kita tahu saling menjaga dan menghargai di dalam kelas itu hal yang harus kita tanamkan. Terus merupakan juga keyakinan kelas kita. Sekarang bagaimana rasanya melakukan hal itu? Capek bu, sekarang kesal bu tadi. Ya, capek karena kesal, karena marah-marah. Sekarang bagaimana kira-kira? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak melakukan hal itu? Saya pastikan bahwa kesemuanya menyenangkan. Tidak maaf kesinta, tidak mengulanginya lagi. Ya, berarti kita nanti sama-sama memperbaiki